dia kayak cuma maju aja, tiba-tiba kayaknya sih nggak ya mati. Aku tadi sempat ngeliat kayak, lo kok ada sekitar kakinya sih, itu nggak takut? Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral mengakal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita, tim Detektif Astral. Ada Bro Will, ada Jesslyn, dan juga gue, Bo. Kalau udah di meja merah, berarti kalian berada di segmen Client Scenes Investigation, atau yang kita sebut dengan CSI. Oke, untuk kali ini nih, klien kita hari ini, kayaknya kasus kali ini nih akan relate juga nih buat para teman-teman The Client semua yang di rumah. Mungkin yang sudah berumah tangga, tanda kutipnya. Karena ini menjadi sebuah masalah yang sangat mainstream juga di kalangan ya perdunia perkeluargaan lah, perfamilian. Tapi kita berdoa semoga permasalahan ini tidak relate sih kepada kalian semua The Client. Semoga kan keluarga kalian adem-adem ayam. Adem-adem ayam. Oh ya, adem-adem ayam. Gue tadi mau nyebut adem-adem ayam. Adem-adem ayam apaan ya? Nah, jadi cerita kita klien kali ini datang dari seorang ibu yang lagi sedang berjuang, bukan hanya berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi juga memperjuangkan tentang ya dari hal-hal yang berbau apa ya? Berbau goib juga nih, gitu. Berbau kenegatifan. Berbau negatifan karena ada hal-hal goib. Setelah rumah tangganya nih agak-agak udah mulai renggang gitu kan, dan banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang tidak masuk logika gitu. Intinya berbau goib lah. Wah, ini dia nih. Ini DA banget nih. Tapi kita coba ya akan dengarkan ceritanya, bagaimana kisahnya, dan semoga dari kisahnya beliau kita bisa menarik sebuah pembelajaran. Gitu. Takutnya nih, wah ternyata kalau dapat serangan kayak gini nih harus kayak gini atau kayak gimana gitu kan ya. Langsung aja mari kita dengarkan kisahnya, dan kita sapa ada Ciana di sini. Halo Ciana. Halo. Halo Ci, apa kabar Ci? Baik. Wah, ini jauh-jauh nih perjalanannya katanya nih. Yang pastinya bukan dari Jakarta, ya kan? Katanya mobilan langsung. Waduh, ini dari luar pulau guys. Mobilan. Sampai lewat ferry, mobilnya dimasukin ke dalam kapal ya. Itu dia. Ya kan, thank you banget sebelumnya Ciana udah dateng. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita dengarkan kisah dari Ciana nih. Dari lengkapnya seperti apa atau kayak gimana nih awalnya. Silakan Ciana. Mungkin saya ceritanya awal mulanya kayak jadi wake up call ya buat saya mengenai spiritual ini. Jadi tadinya itu di Agustus 2022 lah. Itu saya ingat banget di 9 Agustus 2022 itu saya didatengin sama ibu-ibu muslim ya gitu kan. Jadi saya bingung ini siapa. Cuman dia berkali-kali, ada kali 5 kali dia ngomong, ini rumah Pak ini ya gitu kan.
Saya nggak mau jawab karena kan takut ya, takut penipuan atau hipnotis dan segala macam. Kan kalau rumah di daerah Serpong situ kan dia nggak ada pagar kan, jadi dia bisa sampai masuk ke depan pintu. Cuman untungnya insting saya itu nggak enak gitu loh. Nggak biasa kalau security datang, saya pasti bukain pintu. Cuma ibu ini datang kok saya nggak enak, nggak berani saya bukain pintu gitu loh. Jadi di balik pintu saya nanya, ibu siapa? Sampai saya nanya berkali, dia nggak mau jawab, dia cuma ngomong, ini rumah ini ya gitu. Ibu siapa? Saya nanya. Saya dari Cibubur. Iya saya tahu. Ibu dari tadi jawabnya dari Cibubur saya tahu gitu loh. Cibubur gede banget bu. Gitu. Tapi ibu siapa gitu loh. Saya mau tahu kepentingannya apa gitu. Akhirnya dia ngomong sambil agak nangis. Dia bilang saya suami ibu ada hubungan sama anak saya. Oh. Waduh saya kaget kan. Itu agak shock sih, saya cuman berusaha logis ya, maksudnya ini orang nipu nggak ya gitu kan. Cuman bu maaf ya bu, suami saya lagi nggak di rumah, ibu pulang dulu aja, nanti coba ini gitu, ibu kasih saya nomornya gitu kan. Dia tetap nggak mau pulang gitu kan, dia cerita lah rentetan ini tentang suami ibu itu sudah lamar saya setahun yang lalu dan segala macam. Cuman saya diem aja, dengerin aja dia ngomong, cuman tangan udah bergetar tuh, tangan udah yang cuman coba sabar, cuman dengerin dia. Terus ada tuh ibu yang di belakang dia, adiknya sendiri, kayak saling menimpali lah gitu kan. Terus saya bilang sama ibunya, ibu tahu nggak kalau Pak ini sudah punya keluarga gitu loh, saya bilang. Tahu saya gitu loh. Dia bilang, Bu sebagai seorang ibu yang baik, kalau anak perempuan ibu udah tahu berpacaran dengan keluarga laki-laki yang berkeluarga, nggak sepantasnya loh bu gitu loh, harusnya ibu menasehati. Tapi kok membiarkan. Tapi dia sudah janji kan, katanya suami ibu itu mau ceraikan istrinya. Loh saya nggak ada masalah apa bu dengan suami saya. Oke, sebelum itu Ci, tapi udah tahu kalau memang suami Cici itu berselingkuh sebelumnya, sebelum Nggak tahu sama sekali. Oh itu dia jadi kayak Jadi petir di tengah siang bolong itu. Itu malam, kejadian jam 7-an Jam malam. 7 malam. Itu saya lagi Zoom tuh, lagi belajar, ikut kelas kan, lagi COVID kan, lagi lockdown di mana-mana gitu kan. Jadi pas itu sampai saya singkirin tuh. Wah, padahal itu lagi belajar gitu kan. Terus habis itu ngomong-ngomong ya saya terima aja, tampung aja cerita dia gitu kan. Tampung aja terus, cuman banyak kalimat-kalimat dia yang menurut saya membenarkan tindakan anaknya. Sampai dia sebut, tapi anak saya dan suami ibu tuh sudah cinta mati, sudah inilah itulah, maksudnya suami ibu itu sudah memperlakukan anak saya udah bagaikan princess, apapun dibeli dan dijanjikan ini itu. Jadi kok seakan-akan kayak ngomporin saya gitu kan. Jadi terus ditambah lagi adiknya itu, iya bu, di saat lamaran juga ibu kan punya bakery kan, si bapak juga bawa roti dari ibu gini gitu kan, pas di acara lamaran itu lamaran udah lamaran. Katanya udah lamaran, saya nggak tahu. Dan bawa bakerynya dari bisnis Ciana. Wah gokil sekali. Mungkin untuk seserahan kan? Iya. Roti buaya mungkin ya. Beserta buaya-buayanya. Itu lucu. Baru kali ini itu lucu banget. Oke, mantap sekali. Lanjut lagi Ciana. Habis itu kan saya paksa pulang lah, maksudnya udah, karena saya nggak tahu, karena kan saya harus dengar dari dua sisi. Cerita ibu kan saya nggak tahu bener apa enggak. Ibu pulang dulu, sekarang suami saya masih di luar kota. Dia malah ngomporin lagi, iya saya tahu suami ibu lagi ke Magelang nih, lagi sama anak saya sekarang. Dia ngomong kayak gitu. Ya itu kaget lagi kan, saya sampai shock sampai ke berapa kali gitu kan. Ci, sorry, itu ngobrolnya dari luar pintu. Itu batas pintu, dia di luar, saya di dalam. Oh, tetap pintunya tetap ke itu ya. Jadi yang pintu kasanya gitu. Kasa ya. Nah, Bu, saya izin ya, saya foto ibu gitu kan. Karena kan mau saya kirim, maksudnya. Bener nggak memastikan? Gitu, saya foto, dia pulang. Dia bilang di mobil ada anak saya yang cowok, dia kan punya anak cowok satu gitu kan, lagi nungguin di depan. Dia terus, sama anaknya. Sama anaknya juga. Jadi intinya sekeluarga itu mungkin sudah tahu gitu loh. Terus saya juga nanya, ibu kok tahu rumah ini gitu loh. Saya kan punya KTP ibu sama bapak. Loh, kaget juga. Loh, mungkin soft copy-nya atau gimana, saya nggak ngerti. Atau enggak dia itu kali. Kasih itu kan ada alamat kan, nama alamat lengkap gitu. Nah,
pokoknya saya tahu ibu, dia sebut nama lengkap saya, benar gitu kan, karena jarang orang tahu nama lengkap saya. Biasa nama lengkap saya itu untuk kepentingan administrasi lah, gitu kan. Nama panjangnya Cici Ane. Gitu nama kan. panjang gitu. Dia bisa sebut nama lengkap sampai tanggal lahir, tahun lahir dia tahu. Gitu loh. Agak kaget juga, wah ini kurang ajar ini gitu kan. Akhirnya pokoknya dia pulang, langsung saya chat suami. Ini siapa? Saya nanya gitu kan. Udah biarin aja. Pokoknya intinya dia masih nggak ini. Oh, dia ngelak ya? Ini ada ibu-ibu nangis nih depan pintu nih gitu kan. Terus dia malah ketawa, hahaha, udah biarin aja, cuekin aja gitu kan. Pokoknya intinya dia nggak mau cerita. Padahal saya udah denger cerita semuanya dari si ibu itu. Terus dia fotoin, dia lagi sama si dua cewek ini. Ternyata yang saya baru tahu si pelakor sama si kakak iparnya. Loh, kok ini kok sekeluarga ini, ngerti nggak maksud saya kok? Jadi suami itu lagi ke Magelang sama si pelakornya dan kakak iparnya. Kakak iparnya. Lagi di Starbucks gitu loh. Asik banget. Nah, nggak tahu ngapain. Gimana? Jadi suami nih, aku lagi di sini. Di sini lagi sama ini yang dia ngaku sebagai kayak asisten kantor gitu. Ya. Nah, yang cewek yang aku lagi pokoknya sama ini dua orang ini kerja sama dia. Kan suami lagi di urusan luar kerja. kota. Terus bilang aku lagi sama ini, selfie Dia gitu foto. kan. Nah, cewek yang dia cuma selfie, foto berdua. Foto si dua cewek itu nggak tanpa Nah, dia. foto yang di itu nggak sama yang depan pagar. Beda orang. Oh, beda orang. Beda orang. Pagar kan ibunya. Oh iya sih. Iya. Oke, Itu oke. Ciane taunya pas sudah tahu siapa pelakornya. Cuma yang lu kirim ternyata ya si pelakor nih gitu kan. Tapi waktu itu kan dia belum ngaku. Belum Jadi ngaku ngaku. Ciane taunya belakangan gitu. Pokoknya intinya suami itu masih berusaha mau kayak Ngelak lah. ngomong bahwa dia ini urusan kerjaan di Magelang lagi sama staffnya gitu, Ya, si dua orang si dua orang ini ini. gitu loh. Terus dia bilang nanti gue pulang nanti baru kita ngomong, dia bilang gitu. Kenapa ini? Udah semalaman saya nggak bisa tidur tuh. Pasti. Iya. Terus habis itu kan besokannya tuh dia nyampe. Untung kan waktu itu kalau nggak salah anak-anak sekolah ya, jadi nggak ada anak-anak gitu loh. Duduk di meja makan nih, jaraknya begini doang nih. Udah langsung saya tanya dia gitu loh. Tanya, kenapa? Ini siapa? Baru dia bilang, nah itu yang mau gue cerita. Baru dia akhirnya confess lah gitu kan, bahwa dia bilang ini. Kenapa lu mau sama dia? Karena saya mau karena gue mau nyelamatin dia dari keluarganya dia. Kenapa keluarganya dia? Keluarga dia ini keluarga dukun Dayak Kalimantan, dia bilang. Jadi si cewek ini itu dijadikan tumbal oleh keluarganya. Nggak ngerti tumbal apa, nggak ngerti. Jadi saya mau nyelamatin. Terus saya balik nanya dia lagi, lu mau nyelamatin apa? Lu ke gereja aja jarang, doa aja jarang. Jujur kan gitu kan. Kita sebagai istri kan terang-terangan aja ya gitu kan. Lu punya power apa? Dia dukun Dayak Kalimantan, adanya lu yang dijadiin tumbal gitu loh. Bagus Cici, itu bagus gitu, bagus sih. Terus ya, habis itu dia bilang si mamanya, ya si ibu pelakornya itu yang datang cari saya itu dia cerita kalau punya 5 suami. Suami dia sekarang itu sudah stroke. Pokoknya intinya itu suaminya itu selalu dijadiin tumbal sama si ibunya. Ini ibunya si pelakor berarti ya. Gitu loh. Jadi intinya itu si anaknya yang cewek ini takut sama ibunya sendiri. Sama ibunya sendiri. Jadi ceritanya dia minta tolong sama suami saya untuk nyelamatin dia. Gitu loh. Nah, terus habis itu lucunya dia suruh saya hitung wetonnya dia. Kan saya ada belajar weton kan gitu. Memang saya tuh dulu itu ada belajar feng shui weton gitu, hitung-hitungan gitu kan. Nih dia kasih tanggal lahir si cewek ini. Udah saya hitungin gitu kan. Masih santai, enggak ada ribut itu. Hitung, wah, kalau kamu sama dia memang ada jodoh. Maksudnya jodoh pasti ketemu, saya bilang. Bukan jodoh pasangan, bukan. Maksudnya ini pasti ketemu punya kalian berdua. Tapi kamu jangan lupa, kamu punya anak, saya bilang gitu. Kamu punya saya, gitu loh. Kalau hitung weton itu, saya bilang ini harus satu keluarga. Kita berlima itu tuh sudah bagus, gitu loh. Udah bawa rezeki bagus dan kamu masukin si orang ini, jadi loro, jadi susah, saya bilang gitu. Jadi pati waktu itu hitungannya. Jadi pasti ada sesuatu yang mati di dalam sini, saya bilang. Kalau kamu hidup berdua sama dia aja, ya nggak apa-apa, aman. Terus kalau kita bertiga aja, kan saya hitung saya, dia sama si pelakor bertiga. Bagus nih hasilnya, rezekinya bagus nih, makmur. Tapi kamu jangan lupa ini ada 3 anak ini yang harus kamu perhitungkan. Karena 3 anak ini nih masih belum merit gitu loh.
Tapi dia masih membenarkan. Oh berarti Boleh dong. Ampun. gitu loh. Ini orang kok nggak nangkep maksud saya gitu loh. Iya, Saya iya, ceritanya kan gitu kan. Ya pokoknya intinya udah selesai. Terus habis selesai cerita itu, terus dia bahas tentang agama. Dia mau jadi mualaf. Terus saya bilang, kamu itu mau jadi mualaf karena ada celah bisa punya beberapa istri, atau memang dari hati nurani kamu? Kalau kamu memang benar-benar mau jadi Islam dari hati nurani kamu, ya silakan. Tapi jangan kamu jadikan ini alasan supaya kamu bisa married sama ini cewek. Karena kan saya Kristen, dia juga Kristen. Bahkan keluarga suami itu Kristennya Kristen fanatik banget. Gitu loh. Jadi maksud saya kok, wah lu kalau beneran jadi Islam, nyokap lu jantung tuh langsung mati gitu kan. Iya benar. Ci, ini aku sambil ngeliatin fotonya ya, sambil nge-scan. Silakan Ci, lanjutkan Ci. Terus habis itu kan selang berapa hari itu saya tuh kayak sejak yang sebenarnya nge-trigger saya itu yang jadi kayak wake up call itu pas dia sebut keluarganya dukun Dayak Kalimantan. Terus mikir lagi, flashback. Wah, ngeri banget nih kalau beneran gitu kan. Karena kan bukan main-main. Terus flashback kejadian-kejadian yang saya alamin dari 2019. Sejak papa saya meninggal. Memang banyak kejadian yang aneh gitu loh. Bu, tunggu Ci, mungkin sebelumnya ini kejadiannya tahun 2000 berapa Ci ya? Yang pas sama pelaku itu 2022. Yang ketahuan itu yang si ibu datang itu 2022. 2022. Ya, nanti aku ngerasain bilang apa deh yang aku ngerasain banget. Oke, lanjutkan Ci. Nah, jadi waktu pas 2000, karena dia sebut dukun Dayak Kalimantan inilah, saya tuh agak concern lah gitu kan. Terus ditambah saya flashback kejadian yang sebelumnya itu saya nggak pernah tanggepin serius lah gitu loh. Kejadian mistisnya itu tuh sebenarnya sudah pernah sering cerita ke suami. Kayak misalnya, itu kok di kamar malam-malam kok saya lihat di bawah AC kayak ada kayak Spider-Man gitu loh, kayak sosok hitam gitu kan. Terus kayak mata merah kok liatin gitu. Padahal kan lampu mati kan. Tapi saya tuh bisa tahu itu ada sosok. Oh, kayak Venom gitu ya? Iya, pokoknya hitam gitu loh. Terus merah. Namanya kalau takut, kalau saya bawa tidur kan makin takut. Mendingan saya nyalain lampu dong. Jadi saya bangun nyalain lampu, gak ada apa-apa sih gitu. Itu satu. Terus terus ada lagi kejadian di depan rumah. Kan COVID itu saya pulang-pulangin pembantu, suster gitu kan. Habis itu kan kok ketemu rambut cewek sepanjang 1 meter dikepangin, terus digulung-gulung. Kepangin. Wah, ini aneh sih. Itu ketemunya nggak sengaja karena kan pas COVID itu kan bener-bener saya di rumah aja bersihin sendiri lah ceritanya gitu kan. Kok di pot tanaman di depan rumah deket ikan-ikan itu ada sesuatu yang nyembul. Saya tadinya itu pikir itu apa serabut jagung atau apa gitu loh, karena kan dia agak kemerahan gitu kan, kayak nyembulnya dikit lah gitu loh. Penasaran kan, saya ambil kayak ujung sapu gitu loh di baliknya gitu kan, saya korek gitu loh. Loh kok makin panjang loh kok kayak ditarik gitu. Saya tarik keluar tapi pakai tongkat sapu itu gitu kan. Tarik, ya ampun, terus saya foto ke adik saya. Lu lihat deh, apa nih kok geli banget. Saya sampai merinding gitu kan. Masih ada fotonya, Ci? Udah lost. Oke, kan 2019. udah lama banget gitu kan. Terus habis itu cuman waktu itu saya langsung buang ke kotak sampah tanpa mikir negatif lain lah. Ceritanya kan ini kan kejadian yang sebelum ketahuan selingkuh, jadi saya nggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Itu kedua kan. Terus ada lagi saya tuh ini kayak setengah tidur setengah sadar gitu kan. Lagi tidur begini, sebelah saya itu tuh hadap ke sini ada kayak entah cewek entah cowok nggak tahu, pokoknya intinya kayak dia pakai mukena gitu loh, hadap ke belakang sambil begini nunduk gitu loh. Waduh, sebelah tempat tidur persis. Kayak pocong gitu tuh, bukan pocong ya? Bukan pocong, karena dia pakainya kayak model mukena gitu. Gitu. Teriak nggak Ci? Ya enggak lah. Keren banget Ci Anda. Wah, ini berdua kali cerita aja, ini bukan gangguan sih. Ini pure kiriman. Ini send package. Send. Oh, kiriman ya, oke. Ini bukan gangguan, ini package. Package, betul. Paket kiriman. Ini baru kiriman. Kiriman goib kan? Iya. Cuman kan saat itu kan pas habis kejadian itu kan saya kan mikir ini apa efek rumah yang rumahnya sendiri kan? Oh, Cici baru pindah juga dari enggak, sebenarnya saya pindah situ rumah itu di 2011, tapi kan mulai kejadian aneh-aneh di 2019. Tapi
saya flashback lagi baru setahun pertama waktu saya pindah, memang ada kayak ketemu itu loh, belatung segede gini, gitu, gendut gede, gitu kan, masih goyang masih itu di bawah kasur. Sorry aku interupsi. Foto ibu pelakor cuma ini doang atau Iya, ada yang cuma lain? ini yang saya fotoin doang. Namanya agak-agak, dia kan Muslim ya kelihatannya. Namanya agak kayak Kristen ya. Ini yang di depan ya. Iya, yang pas lagi ngobrol itu. Saya minta yang izin ini ya, foto. ibu pelakornya ya. Saya minta izin foto tadi itu. Cuma satu sih ya. Dia nggak ada Instagram atau Friendster Dia lagi. ada dia ada Facebook, cuman kayaknya di lock Oh, di lock. jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia dukun pasti ngerti sih. Enak banget gue nyebar foto Jadi gue lucunya sembarangan itu gitu. sebelum saya komplain soal tentang si ke suami No, dia maksudnya ibu pelakor mungkin bisa, tapi ada yang lebih ahli lagi. Betul. So ini istilahnya second apa ya bahasa? Apprentice. Ya, murid. Ada gurunya lagi. Dan sorry, aku langsung motong. Ini bilang anak si pelakor takut sama ibunya. Horseshit. Orang. Aku ngelihat foto pelakor ini. Siapa ya nama pelakornya ya? Anggap aja Pelakor. Ini pelakornya. Nggak apa-apa ya kita cut gini ya. Aku tadi pas ngelihat foto ini aku langsung maaf ya Ci, kan kita identitas dirahasiakan. Yang dirasakan sama suami tuh cuma satu. Enak banget. Maaf ya Ci. ya nggak apa-apa. Enak banget gitu loh sama si pelakor. Nah, biasa kalau udah yang sampai kayak gitu aku mikir enak banget itu karena emang suami tuh hypersex atau si pelakor tuh emang cantik banget atau apa, tapi kok energinya terlalu micin ya, terlalu enaknya tuh kayak nggak wajar, which brings me into dugaan ini main nggak ya si pelakor gitu. Kayaknya ada gaibnya. Nah kalau ada gaibnya gue cek bukan dari dia cuy, dia mana kuat ritual malam-malam misalnya kayak makan bunga, enggak, berarti si anak warisan. Betul. Nah, siapa yang paling banget. dekat untuk mewariskan itu ya? Kalau tidak lain tidak bukan adalah ibunya. Gua ngecek foto ibunya dan anak. Ini anak kagak takut sama ibunya yang kata cerita suami. Oh, aku takut sama ibu, itu horseshit. Itu bohong. Feeling gua ibunya sendiri yang ngasih ngewarisin ilmu pelet Miss V itu. Atau bisa jadi juga itu akal-akalan sang suami aja bilangnya untuk ditumbalkan dan Bisa niatnya jadi. Makanya saya kan waktu itu kan mikir, wah ini yang mana nih kok. Saya sampai ngomong ke ibunya, ke ibu pelakor, udah deh Bu, saya nggak mau ikut campur dengan drama Korea kalian, karena misalnya nih, saya chat ke ibunya, maksudnya mau bantu ibunya lah, kan ibunya kan setelah ngomong ke saya tentang begini-begini, dia besok-besokannya kirim foto dan segala macam, dia bilang anak saya ini kualat lah dan segala macam, udah saya nasehatin, dia ada kirim video dia nasehatin anaknya, cuman waktu saya tunjukin ke teman saya, enggak deh, ini kayak settingan videonya, dia nasehatin anaknya gitu loh, kayak settingan, kamu tuh dibohongin kali. Wah saya nggak tahu. Akhirnya terus dia bilang, suatu saat dia WA saya lagi si ibunya, Bu, ibu tahu nggak suami ibu sudah menculik anak saya, sudah 2 minggu anak saya nggak pulang. Bu, terus saya balik ngomong ke ibu, Bu, sebagai seorang ibu yang baik, kalau anak ibu benar-benar diculik sama orang lain, lapor polisi. Saya ikhlas kok, suami saya di penjara, ditangkap polisi. Dia nggak mau. Tandanya itu dah Iya. skenario drama Korea makanya, sih. Akhirnya saya ngomong, saya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur cerita kalian. Karena kok apa yang saya ngomongin ke ibunya, si ibunya screenshot, terus nggak tahu gimana sampai ke suami saya. Terus jadi suami saya marah ke saya, lu apaan sih? Gitu loh. Maksudnya itu kayak jadi kacau lah gitu loh. Akhirnya dari sana kan, wah ini nggak bener nih. Akhirnya saya blok ibunya. Udah nggak usah, maksudnya Nggak berhubungan lagi. nggak mau lagi gitu loh. Oke Ci, kita balik lagi flashback ke beberapa menit yang lalu. Tadi nyeritain soal gangguannya. Apalagi Ci gangguannya Ci? Tadi kan yang ulet belatung Ulet itu belatung, ya. tapi itu kan 2011 ya. Itu 2011. Spiderman, Mukena, ulet belatung. Enggak, ulet belatung itu kayaknya nggak masuk hitungan deh. Kayaknya nggak masuk hitungan karena kan dari gangguan tentang kasus ini ya, perselingkuhan ini. Kalau yang setelah yang dalam kurun waktu yang kayaknya ada hubungan suami sama ada hubungan pelakor itu 2019. Itu saya tuh ada tuh tidur tidur terus kayak itu loh. Arep-arep. Di dalam kayak mimpi gitu, kayak mimpi tapi kayak bukan mimpi gitu. Itu tapi saya bisa lihat kayak saya tuh terbang
lihat badan saya sendiri astral lagi projection. di tempat tidur rumah sakit, kondisi mati. Oh beda ya, bukan di keadaan di rumah ya? Mimpinya. Mimpinya. Mimpinya itu. saya lagi. Jadi ceritanya itu di mimpi itu saya gagal operasi, Oke. terus meninggal. Ini pas sudah kejadian pelakor atau Ya, Kejadian pelakor ini. 2019. Ya kan, meninggal. Nah terus kaget kan, jadi saya di situ kayak roh lah gitu kan. Kaget, waduh ini kok meninggal gitu loh, kok gagal operasinya gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ada satu orang datang, dia nusuk kaki saya gitu loh. Nah di saat tusuk itu, saya tuh bangun sampai sebangun-bangun sadar, sampai tarik nafas panjang banget, sampai kayak orang yang habis apa ya, habis nggak nafas lama, sampai gitu loh. Sampai segitunya kan buat saya aneh, kok mimpi kok begitu sih gitu loh. Nggak wajar. Ya kan? Nggak wajar, menurut saya nggak wajar. Ini gitu. energinya berasa loh Kak Will. Kak Will gimana? I'm not sure itu tadi kubu kiri loh. I'm not sure. Coba kita kumpulin dulu ceritanya ya. Ya, oke. Yang, Apalagi Ci ganggu. Spider-Man hitam sama Mukena tuh gimana? Sama juga? Sama Iya, ruang lingkupnya kejadian sama. pelakor. 2019. Itu Boleh diceritain lebih detail lagi nggak? Aku tadi udah denger tapi aku pengen lebih detail lagi. itu kalau yang Spider-Man itu soalnya kan malam-malam dalam keadaan lagi tidur kayak normal, hari-hari normal gitu kan. Terus kayak tiba-tiba kebangun aja gitu loh. Kebangun terus kok lihat arah AC, kok kayak ada sesuatu hitam-hitam kayak nangkring kayak Spider-Man lah gitu kan. Terus ya kaget kan gitu. Kaget terus saya nyalain lampu. Terus cuman kejadian itu kan belum ketahuan ada pelakor kan. Ya, jadi ya, saya anggap jadi- udah deh gitu loh. Ya. Mungkin salah lihat gitu loh. Nah, terus di saat bersamaan juga setiap sore sekitar jam 6 apa jam 7 gitu kan. Posisi dapur sama pintu utama itu kan deket. Jadi kalau saya masak itu bisa lihat pintu utama gitu kan. Dan itu terjadi berkali-kali. Itu kayak ada sosok saya bisa tahu banget itu cowok gitu loh. Feelingnya cowok berdiri depan pintu gitu loh. Saya pikir gosen kan, kadang kan dari keluarga apa suka Nggak kirim nyeremin? apa gitu. Nggak tahu, tapi pokoknya Bentuknya taunya orang. Iya orang sih pokoknya pasti. Siluetnya karena kan feeling. Jadi waktu pas masak, ya Pak bentar Pak gitu kan. Tapi pas keluar nggak ada. Terus kayak misalnya tuh saya masuk mobil kan depan rumah ada Setiap pohon. jam berapa itu? Sore. Jam 6 jam 7 gitu lah. Pokoknya Dan itu kayak sering. ada siluet cowok. Yang berdiri cuma liatin dalam. Aku mau tanya, kerasanya kayak dia mau ngasih message nggak? Enggak, cuma berdiri aja. Jadi saya pikir gosen nungguin, bukain pintu nunggu barangnya mau taruh di depan pintu atau gimana That gitu. one is not package. That one is not package. Aku Itu kayaknya merasa- arwah. Iya betul, itu kayaknya Itu arwah. justru mungkin arwah mau ngasih tahu, Tapi you sering. are not normal ini. Oh, Itu kayaknya bukan arwah jahat deh itu. Bukan, itu bukan arwah jahat. Itu arwah yang justru pengen bantu. Iya. Tuh kan. Oh. Beda, Bo. terus kadang di Kayak pengen kasih bawah message. pohon Iya. juga, di bawah pohon juga. Jadi saya pas misalnya dari luar tuh, dari security mau masuk mobil, terus kayak saya pikir security nungguin mau ngasih tahu apa gitu kan, berdiri di bawah pohon gitu kan. Masuk ke belakang, loh kok nggak ada? Sampai saya nanya si susternya, sus tadi lihat gak? Itu kayak tadi bukannya ada security ada bawah pohon? Enggak Bu, nggak ada. Aduh saya yakin banget loh ada loh tadi. Itu ya kan, itu kejadian di antara 2019 sampai di 2022. Dan pernah juga itu berapa hari berturut, kayaknya lama banget deh. Di depan pintu rumah itu selalu bau bangke. Cari sumbernya nggak pernah ketemu. Oke, mengenai Yang bau Mukena bangke. gimana? Yang Mukena. Kalau Mukena itu saya tuh lagi tidur, nggak ada apa. Itu kayak jam 4 gitu loh, jam subuh gitu loh. Maksudnya biasa tidur biasa gitu loh, tidur malam gitu kan. Terus kayak sadar kayak enggak gitu kan, ngeliat gitu loh. Ini package yang ini. Yang ini package. Yang ini package. Apalagi Ci gangguannya Ci? Di kamar itu pernah 2 hari berturut-turut bau bangkai tikus kayak apa nggak ngerti. Itu sampai bongkar semua nggak ketemu juga. Ini nih. Gitu loh, bau banget, baunya sampai saya udah taruh berapa bungkus kopi juga nggak hilang 2 hari. Ini dukunnya Hari ketiga lumayan sih, bau. hilang. Ini- Hilang, bener-bener hilang baunya. Kapan tuh, Lucu. Ci? Itu pas antara pokoknya di jeda waktu 2019-2022 itu. Makanya kan banyak kejadian yang menurut saya aneh. Cuman kan waktu itu saya itu nggak ada pikiran negatif ya. Maksudnya nggak mikir gimana lah gitu loh. Cuman ya udah gitu loh. Maksudnya sekali lewat. Tapi setelah yang di-cut gara-gara yang kata-kata dukun dari Kalimantan itu, saya flashback lagi kejadian. Jangan-jangan Udah jangan-jangan kiriman nih, selama ini yang saya alamin kirim. Karena kejadian-kejadian begini itu kan setiap ada kejadian itu saya cerita ke suami, sama cerita ke mertua. Tapi selalu dibilang, kamu tuh lagi ini kecapean doang kali katanya.
enggak lah kamu tuh ini halu gitu loh. Kamu kebanyakan nonton itu Kisah Tanah Jawa, kebanyakan nonton Detektif Astral, kebanyakan nonton Aku Malam. Sampai dia bilang gitu. Saya bilang, loh saya nonton begitu karena kan saya mau mencari tahu jawaban apa yang pernah saya alami, bukan cari mistisnya. Saya bilang gitu loh. Maksudnya kan setiap saya nonton itu kan ambil hikmahnya. Oh, Pelajarannya. begini gitu loh. Oke. Cuman kan setiap kali yang kejadian di saya itu kan ya udah gitu loh, nggak pernah negatif. Berarti yang paling kuat itu bukan paling kuat, paling istilahnya supernatural tuh yang Mukena itu sama Spider-Man hitam itu ya. Iya. Atau ada lagi, Ci? Yang paling parahnya banget yang Cici Selain rasain. bau bangke tadi udah. Setelah ketahuan ya, setelah ketahuan itu ada. Setelah ketahuan itu pernah suami bilang, gue mau ke Singapura. Terus entah gimana kok langsung kayak vision gitu kan. Dia pergi sama itu cewek. Tapi pas waktu saya suruh ngaku, dia bilang enggak. Habis pulang dari Singapura, dia masih nyantai tuh, mandi-mandi dan segala macam. Terus entah gimana, biasa selalu bawa handphone ke WC kan. Biasalah tipe-tipe orang selingkuh gitu kan. Hari itu nggak tahu gimana handphonenya dia tinggal di kamar. Terus saya lagi bersihin kamar kan. Terus loh kok tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Dan lucunya biasanya kan selalu di lock. Dia kayak sejak ketahuan itu diganti passwordnya sama dia. Jadi saya nggak bisa. Nah hari itu padahal dia masuk WC udah lama, harusnya otomatis lock gitu kan. Entah gimana nggak ke lock. Jadi ketahuan tuh bukti-bukti yang dia ke Singapura berdua gitu loh. Foto bareng dan segala macam. Cuma kan saya santai gitu kan. Saya screenshot kirim ke handphone satu kirim ke handphone saya lagi, kan ada 2 handphone kan. Yang ini yang ke saya delete untuk hilangin jejak gitu loh. Terus dia keluar dari WC, dia bilang, kamu masak apa gitu, kok kayaknya saya alergi nih. Enggak, udah kamu itu pergi makan seafood, karena saya ada buktinya dia makan seafood di Singapura. Memang dia ada alergi gitu. Kamu itu kalau makan seafood dan kan ngajak-ngajak. Mantap, Ci. Jadi jangan salahin masakan saya bilang gitu. Terus saya lupa pas waktu itu vision apa mimpi ya. Jadi si pelakor ini tuh bertengger di badan suami, kayak koala, tau gak sih? Iya. Koala. Tapi dia lihat saya tuh nyeringai, kayak ketawanya tuh, senyumnya tuh kayak gimana, nggak enak gitu loh. Ini nanti aku ada cerita tentang itu. Tapi Catat, Jess. Catat dulu ya, Jess. Iya, ini aku sambil catat ya teman-teman. Itu satu. Terus mimpi satu lagi. Mimpinya setiap kali saya mimpi tuh kayak nyata gitu loh. Nggak ngerti apa itu kode apa saya nggak tahu gitu loh. Itu yang bikin aku ngerasa waktu mimpi astral projection di rumah sakit, terus ada laki nusuk kebangun. I don't think itu serangan. Itu bentuk simbolisme dari mimpinya Ciana. Anyway, dari yang aku nemu dulu deh ya, biar nggak lupa. Aku berkali-kali ngetes mimpinya itu yang astral projection. Terus boleh nggak diceritain laki yang nusuk tuh gimana? Nggak kelihatan, karena kan saya posisi kayak itu loh, dia kayak pinggang ke bawah, kayak keluar dari badan. Tiba-tiba datang aja gitu loh. Saya kan keluar dari badan tuh. Terus di saat dia nusuk itu, saya otomatis kayak udah masuk gitu. That's not kubu kiri, Bo. Itu Grim Reaper. Seperti dugaan gua. Itu sebenarnya simbolisme. Mungkin ini agak terkesan out of the box ya, Bo. Itu simbolisme bahwa kan mimpinya gagal operasi, terus meninggal gitu ceritanya, ninggalin badan gitu kan. Itu semua simbolisme yang diberikan oleh kubu kanan. Artinya gini, misalnya Ciana meninggal dengan membawa kepahitan seperti itu, that's the kind of feeling you feel kalau meninggal tuh ngebawa beban kayak gitu. Udah kejadian kan pelakor ini kan. Udah. Terus yang nusuk itu kayaknya kubu kanan. You have to return to your body. Sorry, yang itu belum ketahuan. Karena saat itu kenapa saya bisa mimpi ini? Karena belum ketahuan berarti lebih kubu kanan lagi. Ini saya recall ya. Jadi mimpi itu terjadi. Saya waktu itu pikirnya kan waktu itu kan sempet mau operasi kista ceritanya gitu loh. Jadi apa ini kayak ketakutan aja gitu loh. Jadi begitu. Pantes, bener yang gue bilang itu simbolisme, Bo. Jadi ya nggak enak sih kita mati gara-gara operasi, tapi itu simbolisme dari kubu kanan ini loh. If you do surgery, berhasil nggak berhasil, kalau berhasil syukur, kalau meninggal jangan dibawa bebannya ke sana kayak gitu. Itu simbolisme. Jadi kayaknya bener belum ada hubungannya sama yang si siapa pelakor. Belum. Nah yang mungkin nama Spider-Man itu
Let me guess, cuma itu aja tapi nggak masuk di mimpi kan? Kayak setengah sadar. Setengah Oh, sadar kalau yang sosok hitam itu sadar. Iya, tapi nggak Yang- ada dari dua itu yang sampai masuk ke mimpi sampai kebangun. Gitu enggak kan? Nggak ada. Itu karena si Ana masih terprotek. Proteksi kubu kanan tuh masih ada di si Ana. Itu si Spider-Man hitam dan Mukena itu mau berbuat lanjut itu. Kayaknya feeling aku mau masuk mimpi, bikin tidur jadi capek, mental turun dan seterusnya. Ntar. Soalnya Siap. sepanjang kejadian pelakor dan terduga ngirim package itu ya, aku ngerasa paling mentok cuma sakit perut. Nah, Sakit perut doang. Sisanya mereka nggak sanggup bikin yang sampai muntah darah atau apa. Enggak. saya dari 2019 sampai sebelum operasi itu selalu sakit perut. Selalu seminggu itu bisa sampai 3-4 kali, sampai kaki saya itu sampai lemes banget. Tervalidasi. Dan lucunya itu kan saya bisa rutin selalu cek kan sama Objin kan. Dan ini tuh si Objinnya ngomong, kok ini udah 15 cm segede ini kok tiba-tiba banget gitu loh. Dia aja aneh, Yang ini kista bentar lagi itu pecah. tadi, Dia iya. bilang, ini bentar lagi pecah gitu. Saya juga aneh. Memang sebelumnya, jadi 2019 sampai 2022 itu saya tuh kayak badan lemes, suka pusing. Terus kalau malam itu ya sekitar jam 9, jam 10 ya, keluar kamar liatin ruangan itu kayak berkabut semua. Dan itu sering banget. Sampai saya tuh kucek-kucek, kok apa ini asap, ada yang bakar Nah, itu sampah medis, atau apa itu medis gitu. itu. Heeh. Sampai itu sering banget begitu. Nah, yang terakhir yang katanya bapak-bapak di mana di dapur ya yang sering kelihatan. Di depan pintu. Itu arwah baik. Arwah itu notice, kayaknya dia penghuni rumah. Dia sadar nih penghuni rumah gua nggak lagi dalam kondisi baik-baik saja, ini ada terbang-terbang apa ini. Tapi aku ngerasanya tuh dia ada di luar. Iya, kayaknya nggak bisa masuk deh. Dia bukan penjahat, dia bukan the bad guy. Dia justru pengen belain Ciana. Oke Ci, ada lagi nggak Ci gangguannya setelah ketahuan ya? Nah, setelah ketahuan itu ada pernah suatu saat 3 hari berturut-turut, itu sekitar jam 4 subuh. Saya tahu banget karena kan kebangun tuh, lihat jam gitu kan. Jadi pas malam pas subuh pertama itu dibilang sudah punya anak loh sama si itu gitu loh intinya. Terus malam kedua anaknya cewek gitu. Terus yang ketiga, dan itu kata-kata itu jelas banget di telinga sampai saya kebangun. Karena kayak orang ngomong kayak benar-benar di telinga gitu loh, makanya kebangun gitu loh. Terus satu lagi tuh saya lupa, yang satu lagi tuh apa maksudnya? Wah, jinnya kenceng ini. Betul. Wah, ini lumayan sih bau dukunnya. I mean si ibu pelakor itu atasannya itu lumayan nih powernya. Kali ini lumayan. Lanjut. Ya itu. Terus waktu saya udah pindah ke Singapura tuh. Oh, karena gangguan itu akhirnya Cici pindah ke Singapura. Tadinya tuh antara ke Singapura karena kan kata orang kan harus nyebrang lautan gitu kan untuk supaya lepas. Jadi kenapa Singapura? Karena waktu itu kan ada temen yang suruh saya tuh coba daftarin lah sekolah government MUI school. Terus anak saya kecil kebetulan keterima. Cuman kan saya waktu itu dalam kondisi rumah tangga nggak baik-baik aja. Saya sempet ngomong sama suami gitu loh, apa nggak jadilah ya gitu. Walaupun udah diterima di sekolah MUI school, nggak deh gitu loh, gue nggak jadi berangkat. Terus dia marah kayak berusaha lu tuh nggak konsisten ya gitu-gitu kan, kata lu demi pendidikan anak gini ini dia udah terima dan nggak semua anak bisa diterima di MUI school gini gitu kan. Akhirnya karena ngerasa termanipulasi gitu kan, akhirnya saya bawa gitu kan. Nah sampai di Singapura pun kayak ada jadi itu kalau nggak salah siang apa sore ya, itu saya ketiduran ceritanya. Mimpi lagi. Mimpi lagi ada satu cowok datang ketok-ketok itu pintu apartemen gitu kan. Dia datang kasih surat apa gitu. Pas buka foto-foto kayak istri suami sama si pelakor terus-terusan. No, this one is not. This one is bunga mimpi. Oh. Tapi yang tadi yang apa yang katanya anaknya udah 2, boleh diulang nggak? Anaknya udah 2. Bukan anaknya cewek. Ya, Pokoknya 3 hari berturut-turut dia udah saya lupa. punya anak loh. Ceritanya si pelakor sama suami udah punya anak kan? Anaknya cewek pokoknya intinya. Jin, gila nggak? Dan jelas banget di telinga. Itu nih, nah ini gue pengen ngomong nih ke the clients nih. Ini jin mampu bikin manipulasi kayak gini tuh mampu. Jadi orang akan kamu ngerasa gimana? Ini jin yang ngasih manipulasi message sih. Ntar. Ya udah. Nanti mungkin ditebelin sama Jesslyn atau ada yang gue salah dikoreksi. Tapi jin mampu untuk, jin nggak mampu bikin Ciana muntah darah atau keluar paku gitu. No. Tapi jin mampu
ngobrak-ngabrik ngasih message ke mimpi lu yang bikin lu jadi down mentalnya. Setuju sih. Jadi Tapi nggak semua dukun bisa begitu loh. Dan gak semua jin bisa. Semua jin gua rasa yang koplak bisa, tapi nggak semua dukun mampu nyuruh jin itu. Ini dukunnya lumayan sih. Oke Ci, gimana Ci? Ada gangguan lagi Ci setelah memang ketahuan nih si pelakor? Sejauh ini sih pas saat itu sih cuma itu aja Cuma sih. itu aja. Oke. Sampai detik ini masih ada kena serangan kah? Atau gangguan? Jadi sebenarnya pas saya tuh ada titik tertentu. Jadi momen yang saya tuh udah capek banget saat itu. Sampai saya tuh doa sendiri di WC, nangis takut ketahuan anak gitu kan. Saya bilang, udah Tuhan, kalau memang ini udah kehendakmu, ini udah rencanamu, memang ini udah jodohnya mereka, ya sudah, saya ikhlas. Sampai saya bilang gitu loh. Saya bilang, pokoknya apapun yang terjadi, saya serahin ke kamu. Nah, habis itu saya tuh udah lega. Lega, lepas. Jadi habis itu udah nggak mau tahu lagi. Kayak udah deh, terserah deh mereka mau ngapain, peduli amat lah. Tapi dalam masih hubungan pernikahan? Masih saya jaga hubungan baik. Oh, Saya tapi tetap jaga nikah masih Masih belum urus. Sorry. Oke, kenapa Bro? Aduh, harusnya Jesslyn, kamu jangan lupa ya. Oke. Tadi nggak tahu kerekam nggak kan Ci Ana, anggap aja gue salah ya. Ci Ana kan nanya suami main nggak gitu kan. Tapi konteksnya main nggak supaya dapetin cewek gitu, kesannya kayak pelet gitu. Maksudnya gitu nggak konteksnya? Bukan. Mainnya apa? Nggak ngerti pokoknya. Karena gini, saya pernah ketemu satu bisnis partnernya dia. Sebenarnya bisnis partner dia tuh nipu saya ceritanya gitu. Terus kayak saling inilah, saya nggak tahu dia berusaha menjelek-jelekkan suami apa enggak. Cuman dia ngomong gini, suami kamu juga pakai kok gitu kan. Nah, Dia pakai di sini sama di ini katanya. Untuk fungsinya apa? Untuk cewek? Mungkin untuk bisnis apa? sama untuk Bisnis. apa nggak Nah, ngerti. Nggak pas gue ngerti. tadi geblak handphone, iya, Diajakan sama si pelakor. gue nggak tahu gimana, tapi ini langsung dari Grim Reaper dan semoga aku salah ya. Grim Reaper bilang, aduh, istilahnya kayak aduh, nama suamimu masuk daftar, bukan daftar dunia gelap, tetapi yes, ada transactions. Arahannya bukan untuk pelet dan aku rasa arahannya untuk money. Anything yang berhubungan dengan bisnis gue makin jaya nggak atau apa, caranya apapun lah. Kamu ngerasanya gimana? Dan ini clear, soalnya Grim Reaper yang bilang namanya kedeteksi kayak ada pelanggaran nih. Suami Pelanggaran kan? bikin perjanjian. Makanya saya pernah mimpi ya, suami itu tuh kayak diikat nggak, pokoknya kayak gelap gitu kan, diikat, dicambuk, di ini, tapi dia ketawa. Oh, masokis sekali. Makanya Itu saya sudah- langsung curiga. udah ada pelakor juga itu? Udah, makanya saya curiga dia Oke. main nggak, main dukun nggak, Itu cari simbolis. dukun nggak. Ha-ha. Itu simbolis kerasa loh. banget. Oke, lanjut Jess. Your turn Oke. now. Dari Cici udah selesai gangguannya. Udah Kita lihat nih, Jesslyn udah mengkompal The stage semuanya. is yours. Oke, jadi Ciana untuk pertama-tama betul 100% pelakor ini ada jin ya. Dan jinnya itu sifatnya perjanjian ya teman-teman. Memang betul dari keturunan tadi sesuai dengan yang Kak Willy bilang. Jadi di atasnya ada main, ya udah. Abis itu bikin perjanjian sampai turun-temurun mereka seperti itu. Dan betul, suami itu didukunin, aku lihat. Suami ada dikasih makan dan minum sama si pelakor ini. Awalnya tuh ngelihat pelakor tuh kayak, wah gitu. Kok kayaknya cewek ini menarik sekali ya. Wah coba gue iseng-iseng kayak gitu. Terus suami aku mau nanya, suami ini nurut banget ya sama pelakor ya? Jadi kayak apa-apa tuh dikasih gitu gak? Kayaknya. Nah, aku ngelihat ada vision. Jadi kayaknya pas suami tuh lagi datang gitu ke tempatnya si ceweknya ini, disuguhin entah teh entah kopi, tapi di dalam teh atau kopi itu isinya darah mens. Oh, ini dia nih pelet yang paling sakti ini. Pelet yang Untuk dikonsumsi. menundukkan. Betul, untuk menundukkan sifatnya. Nah, terus ada vision juga. Ini scene-nya teman-teman, ini untuk para teman-teman laki-laki ini pasti seneng ya. Jadi ini hohe ya. Pas lagi hohe, aku ngelihat ada vision tali pocong. Terus nggak berapa lama kemudian, pas lagi gaya woman on topnya saling pelukan. Seperti yang Cici bilang, ada koala kayak
dianya itu di atas terus kayak koala meluk suami kayak gitu. Itu mereka lagi woman on top. Dan di belakangnya aku lihat, bentar, tunggu dulu. Di belakangnya jadi ini si cewek, ini si cowok. Di sini aku lihat ada pocong, mukanya itu kayak udah busuk, dan keluar belatung. Wah, ini jarang sih kita dapat kasus yang sampai kayak gini. Makanya tadi kan aku bilang dukunnya lumayan. Ini lumayan, dukunnya lumayan. Dan penyebab bau bangke sekarang sudah terchecklist bahwa itu berasal dari si pocong itu. Oh, jadi si pocong ini ngikutin terus. Si pocong ini pokoknya yang berusaha entah gimana caranya bikin rumah tangga tuh jadi nggak beres lah pokoknya. Oke, rumah tangga nggak beres plus mempererat mereka ya, konteksnya ya. Bener, mempererat. Jadi bawaannya tuh ketika lagi hohe-hohe, ini cewek Enak banget. Iya. Tapi ini lucunya. Si cewek ini kayak sambil mendesah gitu tapi suka acting gitu, Ci. Jadi dia sorry ya, ini sekaligus include kan ya kayak porn visionnya. star gitu maksudnya. Jadi acting gitu, mendesahnya padahal sih Lebih menikmati. Maksudnya memang lebih menikmati suami ke si pelakor daripada pelakor bersama suami kan. Betul. Iya, confirm. Iya, aku pengen nanya sesuatu tapi nanti nggak sopan, jadi jangan. Off cam aja, off cam. Terus betul, Cici mendapatkan serangan-serangan tersebut karena memang Cici mau dipisahin gimana caranya. Dan ini anak ketika bilang kalau dia tuh ada masalah sama ibunya, tadi kan dibantah ya sama kami berdua kan, itu bohong besar. Karena aku ngerasa anak sama si ibu itu kerjasama untuk saling, oh ya udah gitu, dengan hal-hal mistis seperti ini untuk menjauhkan Cici dengan suami. Jujur si anak gak punya kompetensi untuk manggil jin sampai segitunya kok. Iya, betul. Dan ibunya ini kayak minta tolong. Pasti. Ya itu, the masternya itu. Yes. Anak minta tolong ibu minta tolong gurunya. Betul. Oke, lanjut ya. Jadi intinya satu keluarga gegaipan ini. Oke. Iya. Cici kan dikirimin terus, tapi Tuhan gak tidur. Cici dibantu banget sama kubu kanan. Dan terakhir yang Cici ceritakan, ketika Cici berdoa, ya Tuhan, kalau memang udah saatnya, saya ikhlas itu. Aku ngelihat ada cahaya itu ngebungkus Cici dan pertahanan Cici di situ semakin tebal. Jadi Cici dengan ibaratnya tuh roh Cici gitu ya, dengan sadar, dengan willing untuk melepas itu, tapi kubu kanan malah menyegel, tertutup. Makanya semenjak itu kalau Cici perhatikan lagi, ini aku ingin tanya personally kepada Cici, apakah Cici ngerasa semenjak dari situ kok kayaknya udah nggak berasa yang gimana-gimana ya gangguannya? Betul. Jadi kayak flat gitu. That's the power of berserah. Betul. That's the power of berserah. Oke. Ada lagi, Jess? Udah. Oke. Tapi Ci, aku pengen nanya deh. Pasti kan Cici usia pernikahannya waktu itu berapa tahun, Ci? Di 2022 itu? Kan dari 2007 ya. Sekitar 15 tahun. Adakah perubahan sikap yang drastis, Ci, dari suami? Banget. Apa tuh, Ci? Tadinya kan nggak tahu kan. Jadi dulu itu dia tuh orangnya rapi. Jadi kalau uang nih ya, duit kalau kelipet dikit aja, dia pasti rapiin, urusin. Kayak OCD gitu ya? Terus kalau belum mandi, dia nggak mau Tidur di tempat tidur, nggak mau. Dia berasa kotor, terus kalau misalnya ada debu dan segala macem, orangnya tuh bersih banget. Apik gitu lah. Gitu loh. Tapi waktu pas sejak COVID itu, yang bingungnya orang COVID lockdown, kok dia keluar terus? Saya sampai nanya, emang ada yang mau ketemu kamu? Ada meeting gini-gini. Dan lucunya tuh pulangnya setiap kali on time jam 12 malam. Sampai saya bilang, lu sekolah ya? Pulangnya selalu on time jam 12. Itu aneh sih. Cuman saya balik lagi ya, bodoh dan polos itu beda tipis. Mungkin saya dua-duanya kali ya. Gitu kan. Jadi kayak apa ya, insting itu udah rasa nggak benar, tapi kayak mungkin karena sibuk ngurus anak juga, terus ya gitu kan. Jadi saya tuh kayak anggap lalu gitu loh. Tapi aku ngerasa logika Cici masih jalan kok pas itu. Terus kok pulang nggak mau mandi? Saya bilang tumben nggak mau mandi gitu kan. Terus jorok, bau kayak gimana ya, bau gitu loh. lagi zaman COVID lagi. Kan seharusnya orang dari luar pun langsung mandi kan, logikanya nih. Dan dia enggak. Jadi ya itu tiap kali kalau pulang dia ke WC cuma nggak ngerti ngapain, pokoknya yang pasti nggak mandi gitu kan. Kayak orang mual muntah kayak saksinya anak-anak.
Sampai saya suka kayak bercandain ke anak-anak, tuh Didi lagi hamil. Gitu. Tapi nggak bawa alkohol. Hari enggak, malah bawa keringet. Jadi kayak itu loh, kayak serampangan, kayak rambutnya. Biasa rambut tuh dia selalu wah cukur rapi. Rambutnya udah panjang ya, gue cukur ya gitu. Oh ya, ini. Saat itu kok kayak rambut gondrong, terus kayak kotor gitu loh. Sampai saya tuh sering negur dia, lu mandi Gi, bau gitu kan. Sampai gitu, enggak ini gitu. Lu habis dari luar bukannya mandi dulu baru kasur gitu kan. Dia kayak cuek gitu, lebih jadi jenggotan, jadi kumisan gitu-gitu, kayak nggak diurus, nggak clean. Yang pasti tuh jadi jorok gitu. Terus yang emosian. Sampai pernah suatu saat anak saya yang cowok gitu kan, itu anak-anak tuh ya biasalah berantem sesama anak-anak gitu kan, cuma masalah tumpahin nata de koko. Anak saya yang cowok itu liatin cicinya nangis di dapur, bapaknya tiba-tiba keluar, tuh langsung marah, langsung dicubit anak saya yang cowok yang cuma liatin cicinya nangis, dicubit, dijewer pakai skateboard. Itu kan gede kan. Aduh, skateboard itu dipukulin ke kaki, ke tulang kaki anak tulang saya. kering. Itu waktu itu umur berapa tuh ya? Umur 8 apa itu yang mukulin suami? Iya, 2 kali dia pukulin. Itu sampai saya tuh sampai yang gila ya. Sampai udah marahin dia, kamu gitu loh, apa-apaan lo gitu kan. Lu tahu nggak kenapa nangis? Nggak, istilah saya tuh gini loh, nggak nanya, nggak apa, kok kamu main langsung Tanya dulu, hajar. Masuk eksekusi ya. Kan yang bijak seperti itu. Betul. Kenapa Kenapa gitu. kamu main hajar? Terus yang lucunya selalu kena si anak cowok. Anak cowok yang Itu kena sampai selalu kena kakinya emosi itu. bengkak gitu loh. Waduh, saya nolongin si anak cowok itu, maksudnya kan si yang cewek itu masih kecil, baru 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun gitu kan. Dia lihat bapaknya ngamuk kayak kesetanan gitu kan. Terus ditambah saya kan bela si yang anak cowok kan gitu kan. Terus sampai saya tuh ketemu badan kan, suami saya kan tinggi kan 185 kan. Agak kecil gitu loh. Terus sampai saya tuh hadangin dia tuh, badan ketemu badan, apa kamu gitu kan. Lu gila lo ya, gini. Lu anak kecil, lu main pukul, main hajar, itu tau gak kayu gini. Terus dia pakai alasan-alasan tertentu. Si yang kecil ini ngelihat kayak shock trauma, lari dia sembunyi di kamar di pojokan sambil kayak ketakutan sambil jongkok. Pasti. Saya jadi bingung kan, satu ini mau dihajar, satu ini kan. Jadi saya buru-buru angkat dia dari kamar, terus saya langsung ke depan lagi buru-buru, takut nanti makin dihajar lagi gitu loh. Jadi tuh jadi ganas gitu loh, ngerti gak sih? Yang kecil itu yang anak cewek. Cici. Oke. Jadi yang cowok lagi dimarahin, lagi dihajar, yang cewek kabur. Karena kan dia kayak jadi ketakutan, shock. Langsung saya gendong, langsung saya ke depan lagi ini. Wah, saya bilang, nah ternyata pas saya sempet tuh, saya iseng gitu kan, udah lewat setahun lebih ya. Terus saya ngomong ke dia, jangan-jangan pas waktu lu hajar si ini, lu baru putus ya sama si itu ya? Iya, dia bilang. Nggak tahu gimana kok punya feeling kok bisa ngomong ke dia gitu loh. Omongan ini. Jadi udah kayak nebak aja gitu loh. Tapi waktu pas dia hajar itu kan posisi saya belum tahu dia ada hubungan sama si cewek itu. Hah? Belum tahu?